Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel F9 Football dan salam sepak bola. Hari ini kita kembali untuk analisis pertandingan semalam, hari Minggu. Dan gue udah bikin beberapa notes dari pertandingan yang gue tonton. Kemarin ada Chelsea lawan Spurs dan kita akan bahas dari La Liga, ada Barcelona juga ya. Pertama kita akan bahas Chelsea lawan Spurs dulu teman-teman yang bermain di Stamford Bridge, Derby London. Di mana sebenarnya si Spurs ini rencananya pengen ngambil 3 poin sebenarnya. Cuman, pada match kali ini harus diakui bahwa Chelsea masih jauh lebih unggul. Ya, dari sisi permainan maupun dari sisi efektivitas. Oke, lu bisa perhatiin kalau lu nonton ya semalam ya. Chelsea itu sangat mendominasi ya. Berdasarkan statistik aja, kalau lu lihat meskipun lu nggak nonton juga nggak apa-apa, lu bisa lihat bahwa possession ball-nya itu ada di 74%. Sementara si Spurs ada di 26. Oke, itu di babak pertama. Jadi Chelsea sangat unggul. Meskipun memang gue akuin bahwa ketidakhadirannya Kante ini sempat gue pikir kayaknya bakal bermasalah gitu. Makanya Chelsea kesulitan di babak pertama. Dia cuman bikin 1 shots on target. Meskipun ada 7 shots yang dilepaskan ya. Ada peluang dari si Lukaku, ada peluang dari si Thiago Silva, cuman belum ada yang benar-benar efektif gitu. Nah, gue pikir Kante ini jadi sosok yang dibutuhkan banget untuk ngorek-ngorek pertahanannya Spurs gitu. Jadi, karena Chelsea ini bermain dengan formasi 4-3-3, di mana DM-nya itu si Jorginho, dan di kanan, midfield kanannya ada si Mason Mount, di sebelah kiri ada Kovacic gitu. Jadi, gue ngerasa kayaknya Kovacic masih kurang bisa untuk ngerobek gitu. Nah, apalagi sekarang si Tuchel pengen Chelsea main 4-3-3 terus. Beda sama yang dulu main 3-4-3. Bisa diduetin si Jorginho sama Kante. Nah, kedepannya mungkin si Tuchel harus mikirin nih, kedepannya komposisi pemainnya seperti apa untuk bisa cocok di 4-3-3 ini. Nah, babak pertama sekali lagi banyak peluang, cuman nggak ada yang on target, cuman 1 on targetnya. Dan masuk ke babak kedua. Babak kedua baru, Chelsea bermain dengan lebih agresif lagi, oke? Seperti biasa dia tetap tempur untuk cetak gol, dan ada satu peluang dari si Hudson-Odoi di mana akhirnya si Odoi ini dapat peluang dari sayap sebelah kiri. Dia lakukan turnover sekali, dia dribbling, dia kasih umpan ke Hakim Ziyech, dan Hakim Ziyech yang akhirnya shooting dari jarak jauh ya. Dia udah pernah lakuin itu pada saat dia bermain di Ajax melawan Valencia. Golnya sempat viral juga. Dan sekarang dia lakuin lagi melawan Spurs di kandang Chelsea dalam Derby London, teman-teman. Golnya bener-bener keren banget, gue nggak bohong. Ini salah satu curve terbaik juga, dan Ziyech dengan gaya santainya, dia udah nggak ada selebrasi lagi ya, 1-0. Dan akhirnya gol kedua dari set piece, Thiago Silva dari headernya, dan skor jadi 2-0. Nah, sebenarnya gue udah bikin beberapa analisis juga, teman-teman, untuk match kali ini. Gue ngerasa si Spurs ini cuma ngandelin counter. Gue akuin mereka punya pemain cepat memang. Kalau lihat line up, ada Bergwijn, baca gimana? Steven Bergwijn, Kane kurang ya. Ada Sessegnon juga. Sessegnon bermain dari sebelah kiri, tapi dia bisa bermain sebagai back kiri ataupun sayap kiri yang overlap ke depan dengan speed yang tinggi gitu. Nah, dalam match kali ini ya nggak ada Heung-min Son pastinya, dan itu lumayan bermasalah juga. Gue lupa pada saat kemarin gue bikin prediksi, gue kira Son akan main, ternyata enggak, teman-teman. Gue lupa banget. Sorry ya, tapi ya ini mungkin salah satu kehilangannya Son, dan membuat Spurs akan lebih sulit ke depannya karena dia mesti ngejar lagi. Dan kita lihat klasemen dulu. Klasemen Liga Inggris, di mana sekarang City masih kokoh jelasnya pasti. Peringkat 2 jelas masih Liverpool 48, Chelsea 47, tapi jangan lupa meskipun cuma selisih 1 poin, tapi Liverpool punya 2 games in hand. Dia akan bermain 2 kali lagi karena Chelsea udah bermain 24 kali sementara Liverpool baru 22 kali gitu. Jadi nggak usah terlalu bangga dulu karena ya untuk juara Chelsea susah ya gue akuin, tapi untuk masuk ke 4 besar sangat bisa karena jarak sama MU juga masih cukup jauh ya, selisih 9 poin. Sekali lagi MU masih punya 2 games in hand, tapi gue percaya MU akan kepleset juga sih kayaknya ya, karena masih dalam perombakan juga. Oke, kita akan lanjut ke Alaves, Deportivo Alaves melawan FC Barcelona. Dan match kali ini tidak ada Dembele ya, cukup membuat sulit. Kenapa? Karena
Lu perhatiin deh, pemain depan Barcelona ada 3. Luuk de Jong, Ferran Torres, sama Abde. Tiga-tiganya kaki kanan. Lu pakai 3 pemain depan, kalau tiga-tiganya kaki kanan semua, variasi serangannya gimana? Lu bayangin. Ya, bahkan dalam match kali ini, yang punya kaki kiri yang kuat itu cuma Jordi Alba. Pemain yang punya kaki kiri sebagai kaki dominannya cuma Jordi Alba. Makanya variasi serangan tuh hampir nggak ada gitu. Aduh, men, Ferran Torres gue akuin memang flank sebelah kanan. Gue akuin, dia winger kanan memang. Tapi lu inget, di tengah lu cuman ada Luuk de Jong, yang notabene adalah seorang target man. Kalau misalkan pemain tengahnya masih Messi, ya kayak dulu ya, itu sangat fan-fan aja, karena variasi serangan masih ada gitu. Ini enggak, Luuk de Jongnya pasif, cuma nunggu ball dari teman-temannya, cuma receive ball, shooting gitu doang, ya. Dan dia kaki kanan juga. Jadi 3 pemain ini lumayan bertabrakan, gue bilang. Di tengah, Barcelona sangat mendominasi, ya wajar banget, karena Pedri, sang golden boy, udah balik. Udah ada De Jong sebelah kanan, main 90 menit, dan Busquets di DM. Ya, menurut gue tetap si Busquets ini someday harus digantikan sama De Jong. Dan Barcelona harus punya seorang midfielder yang lebih bisa diandalkan ya. Soalnya menurut gue Gavi ini masih berproses gitu. Dan belakang ada uniknya juga teman-teman. Karena belakang ini Dani Alves dicadangin selama 90 menit. Sergio Des udah pulih, dia bermain 90 menit ya. Dan bermainnya juga goblok ya sebenarnya, gue akuin aja ya. Tolol minta ampun. Mendingan lu gak usah main bola aja, lu pergi. Gue bingung kenapa Barcelona beli Des, nggak guna ya. Mentalnya lawan pemain Alavesnya kalah mental, lu perhatiin ya. Lu lihat Dani Alves, dia bermain, orang-orang itu ngelihat dia udah takut. Pada saat lawan Madrid, Vinicius aja udah respect. Meskipun memang satu timnas ya, tapi dia bisa memberikan sosok kepemimpinan gitu. Jadi teman-teman bisa percaya sama dia. Sementara Des, kalau dia pegang bola, gue selalu takut gitu. Tapi ya, it's okay ya, nggak masalah. Dan ya, possession 70%-an percuma teman-teman. Karena gimana ya, penyelesaian akhirnya juga kurang. Yang pertama, hati-hati juga Alaves bikin banyak banget counter attack yang membahayakan Barcelona. Ya, cuman akhirnya masih bisa di-save karena emang finishing akhirnya buruk dan Ter Stegen masih dengan nyamannya. Dan gol baru terjadi menit ke 87 dari umpannya Jordi Alba, ya. Pakai kaki kanan, umpan ke depan. Ferran Torres dapat, dia tenang, ada temennya, ada Frenkie, diumpan, Frenkie cetak gol gitu. Dan ya 1-0 ya. Apakah gue puas sebagai fans Barcelona? Tentu saja tidak. Tapi karena gue harus bikin video dengan netral ya, gue harus bilang apa adanya juga gitu kepada teman-teman bahwa ya ketidakhadiran Dembele ini sangat berpengaruh gitu. Ke depannya seperti apa? Kalau misalkan Dembele ada, gue masih optimis Barcelona bisa juara Europa League. Tapi kalau misalkan Dembele nggak ada, mainnya kayak gini, variasi serangannya kurang, ya kita lihat apa yang akan terjadi ya ke depannya seperti apa ya. Klasemen Madrid kokoh, Madrid kepleset, cuma kita nggak bahas karena gue rada malas juga ya, karena gue nggak nonton Madrid kemarin, jujur aja. Cuma dia sempat ketinggalan lawan LC ya kemarin ya. Kita bahas yang lagi perlu dibahas aja ya. Karena ya ke depannya kita harus lihat lagi Barcelona kalau pengen masuk ke peringkat 4, dia mesti bisa lawan Atletico selisih 1 poin. Dan feeling gue antara Sevilla dan Betis pasti akan ada yang turun. Mungkin Betis yang akan turun ya. Cuman Sevilla selama 2 match terakhir ini imbang, nggak bisa menang ya. Oke, kurang lebih segini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Mohon banget pencet loncengnya. Mudah-mudahan konten-konten dari F9 Football, kita ada gaming, ada football story, ada sejarah sepak bola, cerita bola, ya bisa menghibur teman-teman, bisa ada manfaatnya, dan pastinya teman-teman bisa lebih semangat dalam menjalani apapun yang teman-teman jalani saat ini. Oke, semangat hari Senin, dan thank you. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.